Tak pernah ada momen yang benar-benar membosankan saat berhasil tampil di Piala Dunia. Meski terakhir kali mengangkat trofi pada 2002, tim berjuluk Selecao itu perlahan kembali memancarkan aura juara sejak ditangani Carlo Ancelotti. Di tengah upaya berhasil memburu gelar ke-6 yang telah lama dinantikan, satu rintangan besar sudah menanti di depan mata. Norwegia, tim yang datang bukan sekadar sebagai kejutan, melainkan sebagai penantang yang dipimpin oleh sosok fenomenal bernama Erling Haaland. Namun, Brasil juga tahu bahwa ancaman Norwegia tidak hanya datang dari Haaland seorang. Sepanjang Piala Dunia 2026, Norwegia menjadi salah satu tim paling menghibur, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ribuan supporternya terus menciptakan atmosfer luar biasa lewat nyanyian yang menggema di setiap pertandingan, sementara 4 laga yang mereka jalani telah menghasilkan total 18 gol. Angka itu menunjukkan betapa terbukanya gaya bermain mereka, sekaligus betapa berbahayanya lini serang yang mereka miliki. Lantas, sekuat apa sebenarnya kedua tim ini? Dan siapa yang lebih layak melangkah ke babak perempat final? Simak sampai tuntas. Berhasil datang ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Jepang dengan kemenangan 2-1 di babak 32 besar. Di sisi lain, Norwegia juga memastikan langkah mereka usai mengalahkan Pantai Gading dengan skor identik. Kini, kedua tim dipertemukan dalam duel yang akan menentukan siapa yang berhak mengamankan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Namun di balik pertarungan dua negara tersebut, sorotan dunia juga tertuju pada duel dua bintang terbesar yang akan saling berhadapan, Vinicius Junior dan Erling Haaland. Keduanya merupakan wajah baru generasi emas sepak bola dunia saat ini. Kemenangan melawan Pantai Gading di babak 32 besar juga membangkitkan kepercayaan diri yang luar biasa. Selesai pertandingan, pelatih Ståle Solbakken langsung mengirim pesan yang terdengar seperti tantangan terbuka kepada Brasil. Di tengah suasana penuh selebrasi di ruang ganti, setelah Norwegia meraih kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia sepanjang sejarah, Solbakken menyampaikan pidato kepada para pemainnya dalam bahasa Norwegia. Namun menjelang akhir pidatonya, ia beralih menggunakan bahasa Inggris dengan kalimat yang langsung memancing sorakan seluruh skuad. "Carlo Ancelotti, kami datang!" serunya, sambil menyebut langsung nama pelatih timnas Brasil. Ucapan tersebut disambut tawa, tepuk tangan, dan sorak-sorai para pemain Norwegia yang tengah menikmati momen bersejarah mereka. Erling Haaland pun ikut merayakan keberhasilan itu melalui media sosial. Sang striker mengunggah foto pertandingan disertai kalimat singkat, "Hari yang tidak akan pernah kami lupakan. Kini, setelah euforia itu berlalu, tantangan sesungguhnya sudah menunggu." Brasil dengan pengalaman dan tradisi juaranya akan berhadapan dengan Norwegia yang datang membawa kepercayaan diri, semangat, dan salah satu penyerang paling berbahaya di dunia. Duel ini pun berpotensi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Persaingan mereka bahkan sudah terasa dalam perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026. Hingga babak ini Erling Haaland masih unggul dengan koleksi 5 gol. Hanya terpaut 1 gol dari Vinicius Junior yang telah mengemas 4 gol. Tak hanya itu, Vinicius juga telah menyumbangkan 1 assist yang ia ciptakan saat berhasil menang telak 3-0 atas Haiti pada fase grup. Sepanjang 3 pertandingan fase grup, Vinicius selalu berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Bahkan 2 golnya ke gawang Skotlandia menjadi salah satu penampilan terbaiknya di turnamen ini. Hanya ketika berhasil menghadapi Jepang di babak 32 besar, Vinicius gagal mencetak gol karena kemenangan Selecao ditentukan oleh Casemiro dan Gabriel Martinelli. Sementara itu, performa Erling Haaland terlihat semakin mengerikan. Setiap kali dipercaya tampil sebagai starter oleh Ståle Solbakken, penyerang Manchester City itu selalu berhasil mencetak gol. Satu-satunya pertandingan yang gagal ia hiasi dengan gol hanyalah saat menghadapi Prancis, ketika dirinya hanya duduk di bangku cadangan. Di luar laga tersebut, Haaland tampil luar biasa. Ia mencetak 2 gol dan 1 assist saat menghadapi Irak, kembali memborong 2 gol ketika menghadapi Senegal, lalu menambah 1 gol lagi dalam kemenangan 2-1 atas Pantai Gading. Ketajamannya benar-benar menjadi pondasi utama perjalanan Norwegia sejauh ini. Dengan catatan tersebut, Haaland telah terlibat langsung dalam 6 gol yang diciptakan The Vikings sepanjang turnamen. Sementara Vinicius Junior sudah berkontribusi terhadap 5 gol Brasil.
Jika melihat nilai pasar keduanya, Vinicius saat ini ditaksir bernilai 140 juta euro, sedangkan Haaland berada di angka 200 juta euro. Menariknya lagi, ini bukan pertama kalinya kedua pemain bertemu. Di level klub, Vinicius Junior dan Erling Haaland sudah 8 kali saling berhadapan dalam duel Real Madrid kontra Manchester City. Hasilnya, Vinicius meraih 4 kemenangan, Haaland memenangkan 2 pertandingan, sementara 2 laga lainnya berakhir imbang. Kini, rivalitas itu kembali berlanjut di panggung terbesar sepak bola dunia. Pemenang dalam duel ini bukan hanya membawa negaranya melaju ke perempat final, tetapi juga berpeluang memperbesar koleksi gol mereka di Piala Dunia 2026. Bagi Erling Haaland sendiri, turnamen ini merupakan Piala Dunia pertama dalam kariernya. Meski baru menjalani debut, penyerang berusia 25 tahun itu langsung menunjukkan ketajamannya dengan selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan yang dimainkannya sebagai starter. Jika kembali membobol gawang Brasil, Haaland akan menjadi pemain Eropa ke-8 yang mampu mencetak gol dalam 4 pertandingan pertamanya di Piala Dunia. Rekor tersebut terakhir kali ditorehkan oleh Christian Vieri pada Piala Dunia 1998. Lebih impresif lagi, bintang Manchester City itu kini juga tengah menikmati performa luar biasa bersama tim nasionalnya. Haaland selalu mencetak gol dalam 13 pertandingan terakhir bersama Norwegia dengan total 25 gol. Pertanyaannya sekarang, mampukah ia kembali memperpanjang rekor tersebut saat menghadapi Brasil? Atau justru Seleção yang berhasil menghentikan mesin gol paling mematikan di Piala Dunia 2026? Laga ini memang bukan hanya soal duel antara Vinicius Junior dan Erling Haaland, namun tak bisa dimungkiri bahwa keduanya menjadi sosok paling berpengaruh dalam perjalanan tim masing-masing di Piala Dunia 2026. Karena itulah, Carlo Ancelotti dipastikan telah menyiapkan perhatian khusus untuk meredam ancaman Haaland. Pelatih asal Italia itu diperkirakan tetap mempertahankan formasi 4-3-3 dengan duet Marquinhos dan Gabriel Magalhaes sebagai tembok utama di jantung pertahanan Brasil. Tugas keduanya jelas tidak akan mudah, terutama bagi Marquinhos yang beberapa kali mengalami kesulitan saat berhadapan dengan penyerang bertubuh besar dan memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata. Ancaman itu tidak hanya datang dari Erling Haaland. Norwegia juga masih memiliki Alexander Sørloth, penyerang bertipikal serupa yang sama-sama unggul dalam duel udara maupun permainan fisik. Di sisi lain, Ståle Solbakken juga diprediksi tetap mengandalkan formasi 4-3-3 dengan trio Antonio Nusa, Erling Haaland, dan Alexander Sørloth sebagai ujung tombak serangan The Vikings. Situasi tersebut membuat duel di lini belakang Brasil menjadi salah satu kunci pertandingan. Marquinhos dan Gabriel Magalhaes dituntut bekerja sama secara sempurna untuk membatasi ruang gerak Haaland sepanjang laga. Namun, ancaman Norwegia tidak berhenti di sana. Kreativitas lini tengah mereka juga menjadi salah satu alasan mengapa mampu melangkah sejauh ini. Martin Ødegaard telah mengoleksi 3 assist di Piala Dunia 2026, sementara Patrick Berg menyumbang 2 assist yang sama-sama berperan penting dalam terciptanya gol-gol Norwegia. Di kubu Brasil, harapan besar kembali tertuju kepada Vinicius Junior. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan akselerasinya akan menjadi senjata utama Seleção untuk membongkar pertahanan lawan. Winger Real Madrid itu diperkirakan akan lebih sering berhadapan langsung dengan Marcus Pedersen di sisi kanan pertahanan Norwegia. Untuk mengimbangi kreativitas Ødegaard di lini tengah, Carlo Ancelotti juga diprediksi akan menempatkan satu gelandang bertipe bertahan agar keseimbangan permainan Brasil tetap terjaga. Selain persoalan taktik, laga ini juga menyimpan catatan sejarah yang cukup menarik. Menghadapi Norwegia selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Brasil. Pasalnya, dalam seluruh pertemuan kedua tim, Seleção belum pernah sekalipun meraih kemenangan. Dari 4 pertemuan yang sudah terjadi, Brasil hanya mampu bermain imbang 2 kali dan menelan 2 kekalahan, termasuk kekalahan 1-2 pada 1998 FIFA World Cup. Saat itu, Bebeto sempat membawa Brasil unggul lebih dulu, sebelum Norwegia membalikan keadaan melalui gol Tore André Flo dan Kjetil Rekdal. Fakta tersebut membuat Norwegia masuk dalam daftar tim yang belum pernah ditaklukkan Brasil di ajang Piala Dunia, bersama Portugal dan Hungaria. Kini, kesempatan untuk mengakhiri tren buruk itu kembali terbuka. Di bawah arahan Carlo Ancelotti, Brasil memiliki peluang besar untuk akhirnya mematahkan catatan sejarah tersebut. Namun, untuk mewujudkannya, mereka harus lebih dulu menemukan cara menghentikan salah satu penyerang paling mematikan di dunia saat ini, Erling Haaland.